kontradiktif gitu dengan usaha pemerintah menaikkan daya beli masyarakat Iya. untuk bisa, mengenjot kembali ekonomi gitu. Pak Tauhidnya ngelihatnya gimana, Pak? Apakah pemerintah kesannya desperate for money gitu, Pak? Ya, Pakai ya. pakai cara ini gitu yang Mhm diambil mhm. instead of cara yang lain. Apa nggak ada cara lain, Pak Tauhid? Nah, mungkin memang maksud pemerintah maupun DPR baik ya, agar bisa menambah, gap fiskalnya begitu ya. Iya. Tapi mungkin, tadi kata Langsung aja kita barengan sama Pak Thohir kali ini Detikers. Karena kita udah janji dari awal. Kok Pak Thohir sih? Pak Tauhid. Kita akan ngobrol soal tax amnesty dan PPN ya. Nah, betul. Karena tadi aku juga sudah sempat juga, bilang sama Kak Edo, tolong ingatkan aku untuk, bertanya mengenai ini," gitu. Sampai akhirnya ada berjilid-jilid juga. Waduh, kartun Doraemon kali, berjilid-jilid. Tersanjung kali berjilid-jilid. Emang? Iya 7 ya? jilid. Cinta Fitri kali ya. Kita udah tersambung guys sama Pak Tauhid. Mari kita ceki-ceki Coba. apakah sudah kita bisa tanyakan semua pertanyaan yang ada di benak kita pada sore hari ini mengenai tax amnesty. Selamat Halo, sore halo. Pak Tauhid. selamat sore, apa kabar Mas Edo? Kabar baik Pak Tauhid, apa kabar? Semoga Pak Tauhid juga Baik. baik-baik ya. Tapi kayaknya seluruh Indonesia juga lagi panas ini Pak Tauhid. Kalau ditanya kabar, karena ada apa ya, semacam pergolakan di masyarakat. Di satu sisi ada rencana menaikkan pajak pertambahan nilai tahun depan 12%, tetapi di sisi lainnya pemerintah secara, kalau orang-orang sih bilangnya mengejutkan ya. Iya, Karena kayak betul. kita taunya tax amnesty ini udah kemarin yang pas jilid 2 aja udah cukup kaget kita. Ya. Tiba-tiba ada jilid 3 lagi dan langsung masuk prolegnas lagi ketika disampaikan di DPR kemarin. Tapi kita coba tanya ke Pak Tauhid dulu soal dua kebijakan besar yang akan diambil pemerintah di tahun depan ini. Gimana Pak Tauhid ngelihatnya sejauh ini, Pak? Ya, saya kira memang, tahun depan memang, suasana ekonomi sebenarnya kalau kita lihat ya sudah relatif stabil ya, tetapi belum optimal. Bahasanya stabil tuh ya kita berada pada level 5% begitu ya. Tapi kalau melihat dari target, katakanlah, presiden kita yang baru, Pak Prabowo, memang, jauh dari apa yang diinginkan. Bahkan di tahun 2025 itu bisa lebih tinggi. Seingat saya, mendekati angka 6% lah di tahun 2025. Sehingga, saya membaca bahwa harus ada upaya yang sangat signifikan dalam berbagai hal ya, untuk kemudian, tercapai target pertumbuhan ekonomi yang artinya harapannya tentu saja kesejahteraan masyarakat meningkat, begitu. Nah, upayanya adalah, satu sisi adalah, meningkatkan, penerimaan negara ya, dan, diharapkan dari penerimaan negara tersebut, dapat digunakan untuk membiayai program-program, prioritas dari, kabinet yang sekarang gitu. Karena dirasakan memang dengan, katakanlah, kebijakan yang, sudah ada itu ternyata tidak mendongkrak, terutama di, penerimaan, pajak kita yang hanya, sekitar 10% dari, PDB ya, atau, sekitar 2 ribuan triliun begitu ya. Padahal kalau kita lihat, kebutuhannya misalnya lihat dari belanja negara ya sudah mendekati angka 3.000 sampai 3.500 triliun. Jadi itu yang kemudian ya sekarang di dalam dua isu, yaitu PPN 12% ya, yang kedua adalah tax amnesty. Dua-duanya, intinya adalah yang satu ya memang mendorong agar ada penerimaan negara yang lebih, tinggi dari pajak pertambahan nilai. Nah, sementara tax amnesty memberikan keleluasaan, deklarasi harta dan sebagainya sehingga ada tambahan, penerimaan negara dari pajak ya. Meskipun ini juga dua-duanya, mengalami dilema, satu sisi juga memberikan efek yang lain gitu, Mas. Oke. Soal kita bahas satu dulu soal PPN deh ya. PPN Mhm. 12% ini kan banyak sekali suara penolakan sebenarnya Pak Tauhid, termasuk bahkan ke pengusaha juga menolak adanya wacana PPN 12% ini karena dirasa kayak kontradiktif gitu dengan usaha pemerintah menaikkan daya beli masyarakat Iya. untuk bisa mengenjot kembali ekonomi gitu.
Pak Tauhidnya ngelihatnya gimana, Pak? Ya kalau kita lihat memang ya ketika PPN naik ya pengalaman kemarin ya di 2022 begitu dan berimbas ke 2023 kenaikan 10 ke 11% memang memberikan efek yang luar biasa karena kan pada akhirnya PPN itu dibebankan ke produk akhir dari barang dan jasa. Meskipun mungkin katakanlah tidak semuanya katakanlah 11%, ada yang 5 dan sebagainya. Tetapi yang memikul adalah konsumen ya. Ketika konsumen katakanlah berat begitu, otomatis mereka akan mengurangi pembelian ya. Karena kan harganya naik persatuan unit barang dan jasa begitu. Nah, ketika harga naik dengan situasi katakanlah ekonomi yang relatif stabil di 5 katakanlah ya pasti akan terjadi pengurangan pembelian. Nah, secara agregat ini yang kemudian para pelaku usaha juga khawatir kalau ada penurunan pembelian ya mereka juga secara kuantiti barang yang terjual relatif rendah ya otomatis pengusaha juga rugi, masyarakat juga tidak mampu untuk membeli barang-barang yang terkena kenaikan PPN. Nah, pengalaman dari tahun lalu ya yang dari 10 ke 11 itu menunjukkan memang penerimaan negara naik ya mungkin angkanya ada yang mengatakan di atas 100 triliun tambahannya ya dari kenaikan 10 ke 11. Tetapi resikonya adalah ya konsumsi masyarakat akhirnya tidak tumbuh signifikan ya, tumbuh ya tapi masih berada di level bawah 5% begitu ya. Ini yang mendasari kenapa banyak produk-produk yang terutama yang non makanan ya itu mengalami kelusuan pembelian begitu ya. Misalnya pembelian kendaraan roda 2, barang-barang katakanlah di retail dan sebagainya ini akan terkena dampak. Nah, dengan situasi ini memang ada kekhawatiran bahwa kenaikan PPN ini juga memiliki efek yang sama ya karena tadi konsumsinya belum lagi pada puncaknya, belum rebound begitu pasca Covid, sehingga kalau ini terkena situasi yang sama, maka ini akan berulang ya. Efeknya nanti adalah sumbangan ke ekonomi turun sehingga efeknya nanti ke penerimaan pajak yang lain misalnya ke katakanlah PPh badan ya karena usaha juga terdampak ya. PPh badan karena banyak usaha yang tidak untung banyak maka otomatis PPh badan juga bisa berkurang meskipun katakanlah PPN-nya naik karena kan itu langsung begitu ya tapi ke bisnis juga akan terdampak. Nah, ini yang siklusnya yang memang harus hati-hati ya meskipun ini sudah diundangkan tapi saya kira masih ada waktu untuk dipertimbangkan sebelum efektif di Januari 2025 begitu. Masih ada waktu untuk Perpu ya, Pak? Ya saya kira mudah-mudahan ya pemerintah juga wise dengan situasi sekarang begitu ya. Karena sebetulnya seberapa mendesak sih Pak untuk menaikkan pajak sampai ke 12% ini? Apakah sebetulnya kalau misalnya kita masih bisa menantikan sampai adanya Perpu juga, berarti mungkin tidak se-urgent itu gitu? Atau seperti Memang apa? begini situasinya saya kira yang pertama ya ini kan sudah diundangkan ya pada waktu itu belum kelihatan bahwa efek 10 ke 11 saja sudah memikul ya berat gitu apalagi nanti 11 ke 12% ya kenaikannya ya. Nah, saya kira memang ada persoalan serius ketika katakanlah ini sebagai cara untuk meningkat penerimaan pajak, di sisi lain ya pemerintah juga sudah membatasi diri untuk tidak menaikkan defisit fiskal kita begitu ya. 2025 kan 2,5 ya. Kalau asumsi katakanlah naiknya kita butuh sekitar 100 triliun dari PPN ini ya maka defisit kita bisa katakanlah nambah sekitar katakanlah ya sekitar bisa tembus di atas 3 begitu ya. 0,5% itu sekitar 100 triliun begitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang 2,5 kemudian kita butuh 100 triliun ya bisa di atas 3. Nah, mungkin itu yang kemudian dipertimbangkan saya melihat wah kalau cara ini ya terpaksa utangnya bisa jebol begitu. Maka ini yang kemudian
juga dilakukan begitu. Jadi Hmm. pendekatan menambah penerimaan negara itu rasanya saat ini pemerintah menggunakan pendekatan ini ya Pak, apa namanya dari sisi fiskal gitu ya, Betul, penambahan rasio pajak atau mungkin pendapatan pajak begitu. Karena kalau misalnya ini kan dua ini tax amnesty dan juga PPN dua-duanya mengenerate more money sebenarnya Pak ya. ya betul. Mengenerate more money untuk bisa memfasilitasi program-programnya pemerintah gitu. Tapi apakah tidak ada cara lain atau kayak apakah pemerintah kesannya desperate for money gitu Pak? Ya, Pakai ya. pakai cara ini gitu yang Hmm. diambil instead of cara yang lain. Apa nggak ada cara lain Pak Tauhid? Ya sebenarnya, ada sih beberapa ya kalau di, pajak ya mungkin tadi ya intensifikasi ya bukan kenaikan tarifnya, tapi misalnya kepatuhan pajak, Hmm. kemudian juga, beberapa hal terkait dengan, pajak-pajak yang mungkin ya nilainya tidak langsung ke konsumen begitu ya, itu juga bisa punya peluang begitu ya dan ini yang saya kira bisa, tumbuh misalnya cukai tembakau itu kan Hmm. ini mengalami penurunan begitu ya, padahal potensinya mungkin bisa nambah lebih besar begitu ya. Saya kira itu yang, kemudian diintensifikasikan. Nah itu yang saya kira, penting untuk kemudian, katakanlah bisa mengantisipasi kalau misalnya, kita butuh, pajak yang atau penerimaan negara yang, lebih baik Hmm. begitu ya. Hmm. Nah, yang kedua yang, saya kira juga sedang katakanlah digalakan oleh pemerintah ya, sumber-sumber loss-nya dari penerimaan pajak ya, bukan dari PPN tapi yang lain ya, apakah misalnya perdagangan atau usaha ekonomi yang ilegal, Hmm. underground ekonomi dan sebagainya, itu juga satu upaya begitu sehingga, katakanlah mereka bisa terformalkan dan, memang tercapture dalam penerimaan, negara ini begitu Judi ya. maksudnya Pak? Tidak harus judi gitu, itu kan ya ilegalnya ini katakanlah misalnya ya, katakanlah perdagangan antar negara dan sebagainya, Hmm. itu kan Ah. banyak yang loss begitu ya, mereka Hmm. tidak So-called bayar so-called just tip bea tapi masuk dan sebetulnya sebagainya. tidak pakai pajak gitu ya Pak ya? Iya kan banyak juga, ya kayak misalnya, katakanlah, rokok ilegal ya, itu kan Nah. banyak sekali begitu ya. Ada yang mengatakan ya data terakhir kan 6% dari 200 triliun ya itu kan, luar biasa udah 18 triliun sendiri yang loss, itu kan bisa bisa dilakukan upaya-upaya seperti itu gitu. Termasuk yang lain ya yang saya kira bisa bisa lebih lebih eksploratif ya dengan, Hmm. situasi saat ini begitu. Oke. Oke. Bicara sedikit soal tax amnesty ya, Ya. Mmm, tax amnesty ini kan udah yang ketiga nih ceritanya Pak Tauhid, ya betul. dan pemerintah di awal saja ketika ini digulirkan pertama kali untuk pemerintahannya Pak Jokowi, berkali-kali disampaikan ini terakhir loh, makanya sekarang jangan nunggu-nunggu lagi. Kemudian ada PPS, pengungkapan sukarela di 2022, sekarang ada lagi yang rencananya another tax amnesty gitu. Ini tidak berpotensi moral hazard, Pak Tauhid, kita berulang kali mengampuni pengemplang pajak begitu? Ya saya kira pasti ada indikasi ya dimanfaatkan oleh beragam pihak ya karena kan, konsistensi kebijakan menjadi satu catatan khusus ya begitu ya. Kalau kita lihat kan, tahun terakhir kan 2022 dengan menguapkan harta sampai 2020 begitu ya. Hmm. Nah, berarti asumsinya ya 3 tahun terakhir ya, tetapi kan basis 3 tahun terakhir ini saya khawatir gitu, apa yang didapat tuh tidak optimal begitu ya, apalagi situasi ekonomi dalam 3 tahun itu, tidak sebaik ya pada waktu tax amnesty pertama yang bisa dapat di atas 100 triliun begitu ya. Hmm. Nah, ini kan situasi yang kalau kita ingin menjaring melalui tax amnesty, moral hazard-nya pasti ada celah di situ, tetapi efektivitasnya saya khawatir, nggak terlalu besar hasilnya begitu, sehingga khawatir, effort-nya itu belum, jauh bisa lebih besar ya. Memang, Hmm. tax amnesty mungkin bagi sebagian negara yang katakanlah sistem pajaknya kita masih dalam, potensi membangun memang diperlukan, tapi mungkin ini persoalannya waktunya terlalu dekat saja gitu ya. Hmm. Terlalu dekat baru kemarin dan sudah muncul sekarang gitu ya. Mungkin memang
maksud pemerintah baik memberikan keluasaan bagi yang belum mengikuti begitu ya. Tetapi mungkin karena waktu terlalu dekat ya saya khawatir hasilnya belum optimal dalam waktu dari 2002 ke 2024 ini begitu ya. Gitu kan Benar, benar, benar. terlalu cepat gitu ya gitu loh. Takut nggak worth it Pak ya usahanya Pak ya. Ya bisa saja misalnya Hmm. katakanlah akhir periode di Pak Prabowo ya butuh tax amnesty ya kan sudah sekian tahun mungkin ada yang lewat gitu ya. Itu mungkin saja tapi kalau terlalu cepat khawatirnya memang hasilnya belum begitu signifikan begitu ya. Nah ini terkait juga dengan hasil yang apakah signifikan atau enggak. Sebetulnya seberapa efektif sih adanya tax amnesty yang sebelum-sebelumnya sudah dilaksanakan 2 kali sampai akhirnya sekarang harus Mau ada diulang jilid lagi ketiga. ya. Iya gitu. Ya, begini, di pertama itu kan bisa menjaring sekitar seratusan triliun ya. Mhm. Di kedua itu 60-an triliun begitu ya. Artinya kenapa yang pertama katakanlah bisa lebih besar karena yang parkir di luar ya dana di luar itu cukup banyak dan tax amnesty juga berlaku bagi tahun-tahun sebelum tahun 2016-17. Jadi tahun-tahun lama bisa dilaporkan. Nah, semakin sedikit tahun deklarasinya, maka potensi penerimaannya akan semakin sedikit begitu. Berarti kan yang belum dilaporkan yang 2021, 2022 atau 2023 dah. Atau 2021, 2022. Kan 2003 kan baru dihitung sekarang kan ya. Mhm. Nah, itu yang saya kira ya bisa lebih kecil di situ gitu ya. Nah, mungkin memang maksud pemerintah maupun DPR baik ya agar bisa menambah gap fiskalnya begitu ya. Iya. Tapi mungkin tadi karena waktu terlalu cepat bisa saja tidak apa namanya tidak Tidak efektif tidak ya. terlalu tidak terlalu nendang lah begitu Ya. ya. Saya kira seperti itu ya. Kalau hasil pasti ada, tapi apakah sebesar yang kedua saya kok kelihatannya dengan waktu yang singkat itu tidak dapat dengan hasil yang sama ya. Karena situasinya banyak perusahaan-perusahaan ini di tengah situasi pandemi dan 2023 dan 2022 yang baru bangkit itu belum terlalu bagus begitu ya. Iya. Atau mungkin nanti ditakutkan masyarakat jadi berpikir, "Oh, ini udah ketiga kalinya, nanti lagi aja deh." Nanti mungkin juga Ya akan ada betul, lagi ya gitu ya. pasti pasti itu kan ada persepsi moral hazardnya ada Hmm. seperti itu. Nanti malah yang nunggu lagi keempat dan kelima begitu ya. Benar. Nah, jadi mereka nggak itu akan seperti itu begitu ya. Nah, mungkin memang sebelum itu benar-benar dilakukan sebenarnya mungkin dari Kementerian Keuangan juga sudah punya informasi atau data ya. Mhm. Ya terutama mungkin yang besar-besar nih yang kemudian memang akan berinisiatif Melaporkan. melakukan kewajibannya ya cuma minta courting lah begitu ya karena mereka mungkin punya problem administrasi dan sebagainya ya. Ya artinya kalau kita ingin melakukan policy itu memang Kementerian Keuangan sudah punya checklist Ya, beberapa harapannya informasi ya. yang ya sehingga nanti kita itu dilakukan ya sudah siap begitu. Mhm. Buat masyarakat pada umumnya atau masyarakat besar sendiri, nggak kita sih senang-senang aja dikasih tax amnesty atau pengampunan pajak ya Pak Tauhid ya. Ya. Bisa dapat courting, bisa dapat diskon gitu. Cuma ya kalau misalnya bicara fungsi tax amnesty sendiri ketika itu digulirkan pertama kali kan juga salah satunya jangka panjangnya bisa naikin rasio pajak gitu. Pertanyaannya Betul. adalah sudah seberapa berguna atau sudah seberapa efektif tax amnesty ini dia berfungsi untuk bisa ningkatin rasio pajak kita? Udah kelihatan belum sih Pak? Kalau di 2016, 2017 signifikan ya, Oke. itu seratusan triliun ya, dulu mungkin angka kita sekitar 1.500 naik 100 dari 500 kan luar biasa lumayan begitu ya. Tetapi yang ketiga ini kan angka kita udah sekitar katakanlah 2000-an triliun ya. Ya kalau hanya misalnya di bawah 50 ataupun ya di bawah itu maka relatif belum bisa lah meningkatkan rasio pajak kita sampai besar banget saya kira pengalaman yang lalu-lalu tidak langsung bisa besar begitu ya. Karena tadi yang dijaring kan makin sedikit tahunnya Mhm. begitu ya, yang dari luar dan sebagainya kecuali mungkin ada informasi yang kita belum tahu apakah ada dana-dana yang diparkir yang di luar yang selama ini belum tertangkap sehingga mereka diharapkan masuk diberikan pengampunan pajak ya. Kita belum tahu menduga saja nih. Kalau itu ada berarti memang
ada potensi penerimaan pajak yang lebih besar ya. Tapi kalau dari dalam sendiri ya Mhm. saya kok kurang yakin ya karena situasi ekonominya lagi belum begitu baik 2 tahun terakhir begitu. Tapi sebetulnya praktik tax amnesty ini yang berkali-kali diadakannya gitu, ini sebetulnya lumrah terjadikah? Sebelumnya di negara kita pernah terjadi atau mungkin sebagai contoh di Benchmark negara di negara lain? lain gitu ya, berulang-ulang itu pernah Apakah nggak, Pak? pernah ada, Pak? Ya termasuk jarang ya, paling cepat ada yang 10 tahun, 20 Mhm. tahun Kayak kita yang begitu paling ya. sering ya, Pak? Iya, kita paling sering In begitu total 5 ya. kali kalau nggak salah. Iya, jadi memang apa namanya ini menjadi apa catatan lah gitu ya. Ya sebenarnya ini menjadi apa namanya menjadi ukuran apakah si perpajakan kita baik atau tidak gitu. Dengan Mhm. cerminan tax amnesty kan berarti masih banyak yang bolong nih gitu ya. Saya Mhm. kira mungkin menjadi catatan buat bersama bahwa memang harus diperbaiki kita ya. Karena memang masalahnya kan kita di negara berkembang ya. Sebagian besar itu apa namanya kalau kita lihat apa kita di bawah sebagian besar ya di bawah kena PTKP kita ya. Mhm. Misalnya yang rata punya gaji di bawah 5 juta per bulan tuh kan nggak kena pajak, tapi yang di atas tuh kena. Nah mungkin yang akan kena misalnya apakah UMKM karena 2025 kan UMM diskonnya yang 0,5% sudah selesai sehingga mungkin Mhm. mereka juga akan terkena. Ini yang harus diperhatikan begitu ya. Nah ini yang sektor-sektor usaha yang kemungkinan ya atau individu yang kemudian juga memiliki apa nilai cuan yang bagus dalam 2 tahun ini yang kemudian Baik. bisa memanfaatkan ini begitu. Baik, mungkin pemerintah kali ini lebih pede Pak Tauhid karena Wamenkyu-nya udah Mhm. sampai 3. Jadi kayaknya mungkin Ya akan ya, lebih kita efektif berharap ya. inilah. Iya. Memang gini apa, ini di satu sisi ya, teks apa, PPN ini agak apa, bertolak belakang begitu ya, Ya, dalam konsepnya. Pertama, ini kalau ada teks amnesty kan berarti relaksasi begitu Mhm. ya. Sementara yang kenaikan PPN ya, itu ya lebih ekspansi. Jadi agak-agak kalau kita di tengah ekonomi yang agak lesu ya. gitu, Tentu ingin saja naik, marah. seharusnya relaksasi dua-duanya begitu Iya, ya. benar-benar. Mhm. Benar. Tentu saja akan ada kemarahan-kemarahan dengan buktinya itu ada tadi peringatan-peringatan darurat biru Betul tadi ya. ya, suara-suara rakyat yang tidak menerima adanya kenaikan pajak juga hingga 12% ini. Benar. Oke deh, Pak terima Tauhid, kasih terima kasih banyak Oke, banyak Pak terima Tauhid. kasih. ulasannya sore Iya. hari ini. Nanti kapan-kapan kita obrolin lagi Pak kalau sampai udah ketok palu nih tax amnesty-nya atau mungkin PPN 12%-nya ya. Terima kasih Ya. banyak Pak Tauhid. Oke, Sehat terima selalu, kasih. selamat sore. Selamat Selamat sore. sore.